Yang pertama mindset. Oh, everything is start from here. Semua yang di outside mulainya dari inside. Yang kedua, harus punya skill set. Begitu mindsetnya bener ya, bisnis yang bener, pemilik bisnis sejati itu harus apa? Coach, gimana ngatasin kalau karyawan yang diajarin terus dia akhirnya jadi hijack kompetitor? Coach, gimana kalau dia jadi kompetitor? Itu basically nanti lah ya belajar di workshopnya Gratio lah. Gratio punya bisnis workshop online, nanti cari aja. Tanya tim saya juga boleh nanti ya. Oke, nah sekarang berarti yang pertama mindset buat yang punya bisnis. Yang kedua skill set. Skill set cuma tiga langkah. Yang pertama mindset. Oh, everything is start from here. Semua yang di outside mulainya dari inside. Yang kedua harus punya skill set. Begitu mindsetnya bener ya, bisnis yang bener, pemilik bisnis sejati itu harus apa? Profitable dan autopilot. Ya, sekali lagi saya tidak ngomongin yang ini di bawahnya sosial, di bawahnya spiritual. Bisnis itu harus sosial dan spiritual. Iya, tapi kita ngomongin yang basic dulu lah, ya. Oke, basic dulu lah. Ujung-ujungnya nanti purpose berdampak, iya pasti. Tapi yang basic dulu, profitable, menguntungkan dan bisa berjalan sendiri, autopilot. Oke, nah yang kedua berarti skill set. Skill set apa yang harus dimiliki? Kalau tanya ke Coach Yohanes G. Pauli, skill setnya ya bangun bisnis supaya profitable dan autopilot. Apa aja itu Coach? 4 kaki mejanya Gratio kalau di Gratio. Kita, coaches kita dibayar mahal banget untuk ketemu satu kali aja. Program kita 2 tahun, Joseph. Dibayar mahal banget, puluhan juta sekali ketemu. Untuk ngapain? Cuma untuk bangun 4 kaki meja ini. Dan 4 kaki meja ini ada di buku ini, di Business is Fun. Ya, nanti Coach Yohanes akan bagikan di akhir cara dapetinnya gratis 3 langkah, nanti terakhir. Nah, kalau saya jelasin 4 kaki meja, habis waktunya nih Yosef. Tapi intinya bukan saya nggak mau bagiin. Tapi intinya gini lah, kaki meja pertama, kaki meja kedua, itu bicara mengenai satu hal yang paling penting di bisnis. Kaki meja pertama, kaki meja kedua bicara mengenai satu hal yang paling penting di bisnis. Yaitu apa? Bagaimana membuat customer ngantri dulu. Kaki meja pertama, kaki meja kedua. Iya dong. Kalau kita punya duit banyak, kita keren banget, jago banget. Tapi kalau customer nggak ngantri, ya tutup juga bisnisnya. Setuju nggak, Joseph? Setuju ya? Nah, jadi kaki meja pertama, kaki meja kedua, kita harus bikin customer ngantri. Jago marketing and branding, jago sales. Tapi kaki meja ketiga, kaki meja keempat, kita udah mulai shift gear. Kita udah mikir begini, wah, customer udah ngantri. Kalau gitu gimana bikin diriku ini download semua keterampilan saya biar bisa jadi systemized. Jadi operasionalnya bisa jalan tanpa harus ada saya, dan saya harus bikin dashboard dari mobil bisnis saya, sehingga saya bisa lihat bisnis saya sehat apa enggak. Dan dashboard ini bisa lihat di Jimbaran Bali, bisa lihat di Eropa, bisa lihat di Amerika. Kalau dashboardnya semuanya sehat, kan nggak perlu balik ke bisnis. Ya kan? Jadi itu kaki meja ketiga, kaki meja keempat. Tapi kan baru jadi kakinya. Mejanya apa? Mejanya is about people. Bagaimana bangun super team sehingga benar-benar super team itu bisa membantu kita membelah-belah diri kita sehingga mejanya, kaki mejanya tuh begitu kita mundur, mejanya tetap berdiri dengan kuat tuh. Begitu kita liburan, mejanya berdiri dengan kuat. Selama ini kenapa kita nggak bisa tinggal bisnis? Orang kita jadi kaki mejanya, coba bayangin. Kita menukar hidup kita, time, untuk pegangin mejanya. Customer datang, kita yang pegang, ngurusin keuangan, ngurusin beli suplai bahan, ngurusin cari karyawan, ngurusin pembukuan, ngurusin pajak, ngurusin semuanya kita gitu kan ya, Joseph? Jadi itu yang kedua. Langkah kedua adalah skill set. 4 kaki mejanya baru Coach Yohanes bagikan dalam 5 menit ya, versi singkat gitu ya. Nah tentu nanti ada cara-caranya step by step-nya. Bagaimana customer diantri, ada 9 langkahnya, bagaimana salesnya bisa bagus, ada 7 strategic input, bagaimana bisa rekrut karyawan, ada yang namanya Gratio Power Recruitment, ada semua di Gratio itu ya, dan itu bukan dari buku teori, bukan, tapi dari pengalaman nyata melakukan bisnis coaching ke banyak pemilik bisnis. Nah, yang ketiga tips buat yang punya bisnis adalah action set. Yang pertama adalah mindset, harus benar. Kedua, habis mindset benar, baru belajar skill set yang benar. Kalau mindsetnya nggak benar, nggak akan belajar skill set yang benar dong, ya nggak sih? Begitu punya skill set yang benar, jawabannya adalah action set. Jadi yang bisa bikin kita bisnisnya profitable autopilot adalah action set. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa action set sendiri? Saya bilang tidak bisa. Jadi gimana supaya bisa action? Let me give you my tips. My tips adalah cari orang yang sudah terbukti dan fun dan praktis
benar-benar bisa mengcoaching Anda, menjadi coach Anda. Ini bukan promo nih Joseph, tapi beneran tips gitu ya. Cari orang yang beneran jadi coach. Karena mentor tuh beda sama coach. Ya, trainer beda. Trainer itu kan men-training. Mentor itu kan ketemu, kadang-kadang ketemu. Ya nggak sih? Dan dibagi sama pengalaman dia. Itu boleh, bagus. Saya juga punya banyak mentor. Tapi we have to have one coach, business coach, yang benar-benar setiap bulan pasti ketemu sama kita, Zoom seperti ini atau online seperti ini, meyakinkan bahwa step by step actionnya kita lakukan. Kita nggak bisa lari dari business coach kita. Dan itu di Gratio, kita punya certified business coach yang very high caliber, kelas dunia, membantu para pemilik bisnis di action set-nya. Makanya klien-klien kita tuh bisa dalam 8 bulan jadi autopilot. Profitable mah udah pasti, iya profitable, autopilot. Ada yang profitable-nya nggak naik tapi autopilot, dia tepuk tangan karena time lebih mahal daripada money. Iya nggak sih Yosef? Gitu. Ada yang 14 bulan kemudian omsetnya naik 600%, tapi bisa punya bisnis, bisa jalan-jalan akhirnya, nemenin anaknya sekolah di luar negeri, kayak gitu sih. Jadi saya bersyukur banget di Gratio, kita bukan cuma punya bisnis Gratio, tapi ternyata berdampak sampai ke kehidupan orang, sampai ke hidup keluarga. Itu bahagianya Yosef mungkin tahu lah kalau kita bantu orang, dan orang itu terima kasihnya bukan cuma soal uang, tapi coach, thank you coach, gitu. Wah, itu mahal banget sih, ya kan? Jadi itu tips saya, 3 tadi buat yang pemilik bisnis, mindset, skill set, action set. Selalu saya ngomong begini, sesimpel begini, gitu. Jadi, itu sih Joseph. Saya menangkapnya dari sisi saya yang mendengarkan ini benar-benar fundamental banget teman-teman, karena yang tadi saya barusan dikatakan itu adalah layaknya kita orang mau berenang ya. Kadang-kadang ada orang tua yang ngajarin anaknya berenang, ya udah yang penting anaknya didorong aja masuk ke kolam berenang, dia kecipak-kecipak lama-lama bisa berenang sendirilah gitu ya. Ternyata gak juga ya. Ada yang anak kedua, dia ternyata diajarin ke les berenang dulu. Ada yang ngajarin step-stepnya. Harusnya itu tangannya diapain dulu sih, cara nafasnya gimana, lalu masuk ke dulu nanti dia bisa ke atas nafas lagi gitu ya. Jadi ada step by stepnya. Ada dari kita juga yang sebetulnya sudah bisa sukses, sudah jadi perenang olimpiade, bahkan disuruh ngajarin orang yang baru mau berenang. Ternyata cara dia ngajarin dia sama juga, didorong juga dan berenang sendiri aja gitu. Jadi belum tentu tadi seperti yang Coach Yohanes bilang, seorang mentor yang telah berhasil itu bisa juga mengajarkan dan bisa berhasil juga memiliki murid yang berhasil juga. Jadi kita harus lihat juga kira-kira apakah bisa nggak sebetulnya dia itu mengajarkan ke orang baru lagi seperti perenang tadi. Kadang-kadang ada juga seorang coach juga ya, coach yang mungkin dia itu kalau coach olimpiade bukan berarti dia jadi perenangnya juga, tapi dia bisa mencetak perenang-perenang yang luar biasa juga di olimpiade. Jadi kadang-kadang yang lebih penting adalah kita mesti melihat apakah nantinya itu kita bisa menjadi seorang nggak setelah kita belajar sama orang tadi itu ya. Nah jadi teman-teman ini penting banget dibandingkan kita belajar berenang sendiri, tenggelam terus megap-megap sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan itu yang sering kita lakukan ya Coach ya. Begitu keluar dari pekerjaan dan berusaha kayaknya semuanya ini ada di bahu saya. Semuanya saya harus jalanin sendiri, harus praktek sendiri. Kalau nggak praktek mana bisa gitu ya. Tapi kita nggak punya guide-nya dan roadmap-nya. Padahal orang lain di luar sana itu sudah ada yang berhasil. Itu sudah ada yang menjalani. Kenapa kita nggak langsung tanya aja ke dia dan kita bisa langsung mengaplikasikan. Karena menurut saya ide itu di mana-mana dan strategi itu di mana-mana sebetulnya ada. Yang paling sulit itu menerapkannya dan mengimplementasikannya gitu. Iya. Nah, Yosef, ini mungkin beberapa menit terakhir tadi saya janji saya mau bagikan buku ini gratis ya, tapi ada caranya kan ya. Boleh saya umumkan dulu ya Yosef ya. Ini ya, biar karena yang setia sama kita biar bisa belajar, biar bisa dapat buku ini. Jadi buku ini adalah saya yang tulis, Business is Fun, ini nasional bestseller luar biasa. Isinya 7 strategi praktis bagaimana bangun bisnis profitable dan autopilot. Ada 3 langkah caranya untuk dapetin bukunya gratis, ongkos kirimnya pun gratis. Selama di Indonesia, ya, kalau di luar negeri Anda bayar lah ongkos kirimnya. Tapi buat di Indonesia semuanya gratis, tapi 3 langkah syaratnya. Yang pertama, follow dulu Instagramnya Coach Yohanes G. Pauli, berarti Yohanes G. Pauli dan Sekolah Pebisnis ya, Yosef ya, betul ya. Jadi itu Sekolah Pebisnis dan Yohanes G. Pauli. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau Anda mau bukunya gratis, buku ini isinya daging semua nih gitu ya. Caranya langkah kedua adalah Anda gampang sekali. Cara kedua adalah DM, direct message atau kirim pesan langsung ke Yohanes G. Pauli. DM ke Yohanes G. Pauli isinya cuma 4 info, yaitu Coach Yohanes G. Pauli kan singkatannya Coach YGP Sekolah Pebisnis. Tulis aja Sekolah Pebisnis. Jadi Coach YGP Sekolah Pebisnis, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Ya, itu langkah keduanya. Ulangi ya, langkah keduanya direct message saja. Sekolah Pebisnis,
ya, Coach YGP, Coach YGP Sekolah Pebisnis, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda. Nah, langkah ketiganya adalah nanti tim di Gratio Team akan melihat semua DM yang masuk ke Yohanes G. Pauli, dan Anda yang beruntung akan langsung di DM balik, dan Anda ditanya alamatnya, buku ini langsung dikirim gratis ke alamat Anda. Jadi caranya 3 langkah ya. Itu, Joseph, mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang lagi belajar, gitu ya. Siap. Satu hal yang menarik, Coach, mungkin terakhir adalah tadi kan sempat dimention bahwa di awal-awal dari coaching ini kan bentuknya bisnis jasa. Nah, seperti bisnis jasa ini kan maunya biasanya lebih terikat ke si orang yang menerapkan jasanya di awal seperti Coach Yohanes. Orang kalau Coach Yohanes, aku maunya sama Coach Yohanes gitu ya. Gimana caranya seorang pebisnis jasa bisa tadi membangun 4 kaki tersebut, tapi membangunnya sih oke, kita bisa membangun secara internal. Tapi tetap yang ada di luar, brandingnya, lalu marketingnya, orang tahunya adalah Coach Yohanes G. Pauli. Gimana caranya supaya kita bisa convert dari yang tadinya satu orang, personal branding, ataupun branding Coach Yohanes, menjadi the business-nya, menjadi Gratio-nya. Itu peralihannya gimana sih? Ya, jadi intinya adalah semua jawabannya harus dari saya. Itu dulu. Jadi semua yang kita mau dalam hidup ini harus dari saya dulu, mulainya. Bukan semua jawaban ada di saya, tapi mulainya dari saya. Jadi apa yang terjadi, Joseph? Dari awal begin with the end in mind, saya mau bangun bisnis Gratio. Jadi saya mengambil grand marketing strategi, marketing and branding grand strateginya, saya mau belajar dari Steve Jobs dan Apple. Jadi ada Apple, ada Steve Jobs personification-nya. Saya mau belajar dari Microsoft dan Windows. Saya mau Microsoft and Bill Gates maksudnya. Saya mau belajar dari Amazon dan Jeff Bezos. Jadi ada brand dan ada personification. Jadi yang kita bangun 2 brand itu pertama dulu. Dan kita tahu bahwa Yohanes G. Pauli itu bukan saya, itu brand yang saya lagi bangun. Gratio itu brand yang saya lagi bangun. Lalu apa yang terjadi begitu kan? Tapi kan stage pertamanya kita bikin customer ngantri dulu dong. Harus jago marketing and branding, kerja keras segala macam. Lalu Tuhan izinkan customer ngantri. Sampai sekarang ngantri luar biasa. Lagi pandemi pun semakin ngantri luar biasa. Setiap kita bikin Gratio Business Workshop online, itu 1.000 lebih gitu yang daftar ya. Cuman kalau Zoom biasanya mereka beli 2 tapi seorang berdua. Jadi akhirnya angkanya 800, account-nya kayak gitu ya. 900. Tapi itu 1.000 lebih orang tuh yang belajar. Nah, jadi poin saya adalah dari sayanya. Ada titik di mana saya mau masuk tahap kedua, stage kedua, yaitu oke, ini saatnya saya bikin sistem, saya harus meng-cloning diri saya. Berarti dari kitanya bilang dulu, ya, langkah pertamanya begini, kalau mau praktis banget langkah pertamanya. Kita mulai naikin harga kita, kalau Anda bisnis jasa, kita naikin harga kita, sementara orang-orang yang baru yang kita latih harganya sedikit di bawah kita. Betul ya? Tapi lucunya, orang akan maunya sama kita semakin besar kalau kayak begitu. Jadi itu tidak selalu berhasil. Kenapa? Karena banyak dari pemilik bisnis yang mau di-coaching sama Coach Yohanes bilang gini, sama Coach Yohanes aja. Tapi kan dia mahal. Karena dia mahal, itu berarti dia bagus. Jadi customer makin ngantri ke saya gitu kan ya. Jadi dokter bisnis ini makin banyak praktek. Karena banyaknya maunya sama saya, walaupun jauh lebih mahal gitu. Nah, langkah keduanya adalah benar-benar, dan ini yang berhasil harusnya. Kita bilang, stop. Saya tuh bukan Johnny the Kway Teow Man. Saya bukan koki masak kue tiaw. Saya tuh punya pemilik restoran kue tiaw. Berarti pemilik restoran kue tiaw kan harus berpikir seperti pemilik restoran kue tiaw. Maka dia mulai bikin sistem, dia bikin sistem dan cara training orang-orang supaya bisa masaknya seenak dia, bahkan kalau bisa lebih enak dari dia, gitu. Nah, tapi musuh terbesarnya siapa? Kebanyakan dari pemilik bisnis, musuh terbesarnya customer, coach. Customer maunya sama saya. Ya kan, customer tuh selalu kalau mau meetingnya sama saya, nggak usah bisnis coaching lah, kayak Yosef atau kayak yang lain-lain, ya semua mau meeting, nggak harus bisnis jasa loh Yosef, bisnis yang punya produk pun sama loh, iya, lawyer kan jasa, ya lawyer jasa, dokter jasa, kita klien kita banyak tuh, lawyer, dokter banyak. Mau dicoba itu kesulitan banget melepaskan dirinya sebagai dokter yang praktek ke tempat yang lain biasanya. Iya. Ini dia rahasia besarnya. Tapi nggak harus bisnis jasa. Orang yang punya produk juga basically B2B, business to business, business to customer. Tetap customer maunya sama dia. Yang punya pabrik pun customer maunya sama dia. Supplier kan harus dia handle. Jadi nggak bisa autopilot. Nah ini kuncinya. Kuncinya yang saya bisa bagikan adalah gini. Kita harus sangat clear sama kita dulu. Apa prioritas hidup kita? Ini saya jawabnya dengan angle yang berbeda nih. Pertanyaan Yosef saya jawab dengan angle yang, tapi ini mengubah hidup saya. Kita harus jelas prioritas hidup kita. Di satu sisi,
Bumi berputar karena time, energy, and money. Betul ya? Dan kita udah tahu dari tadi, time paling mahal, energi kedua termahal, money paling murah. Ya, betul ya? Karena kita punya duit banyak pun, kalau sakit nggak berenergi, nggak bisa juga. Kita bisa beli fasilitas lebih bagus, tapi tetap sakit, gitu. Ya, tapi time yang benar-benar nggak bisa diubah. Udah, kita satu sisi harus tahu ini. Tapi satu lagi, apa prioritas hidup kita? Prioritas hidup kita apa? Gitu, yang ini nih. Dan saya, dari beberapa tahun yang lalu, saya belajar bertanya ke diri sendiri, dan saya ketemu prioritas hidup saya dan keluarga saya. Jadi, buat kita adalah family is number one. Keluarga adalah nomor satu. Jadi, apapun yang terjadi, keluarga nomor satu. Nggak ada yang lebih mahal daripada keluarga. Ya, gabungin tadi time, energy, money sama prioritas hidup. Keluarga adalah nomor satu. Lalu, yang kedua, ternyata saya salah. Waktu saya ceritain ke anak saya, family is number one, anak saya ada yang bilang, Dad, kalau gitu Tuhan nomor berapa? Ya, gue salah ngomong, gitu kan. Mestinya kan Tuhan nomor satu dong. Ya nggak sih? Tapi kalau saya revisi kan kurang keren. Waktu itu saya lagi ngomongnya sekeren mungkin di depan anak saya. Jadi saya bilang tetap, family is number one. God atau Tuhan, itu nggak ada nomor. Tuhan terlalu besar dikasih nomor. God is everything. Tuhan itu segalanya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Ngomongnya gampang, ngelakuin nggak? Intinya gitu kan, ya. Jadi God is everything. Lalu anak saya yang kedua nanya lagi, Dad, kalau gitu bisnis Daddy kan, Daddy senang bangun bisnis tuh dan bantu orang bangun bisnis. Bisnis Daddy prioritas keberapa? Kalau saya bilang family is number one, God is everything, business is number three, pasti anak saya kritikal. Kok nomor duanya dilongkap gitu kan? Jadi saya ketemu prioritas hidup saya dan keluarga saya. Family is number one, God is everything, business is fun. Itu dulu prioritas kita harus punya. Jadi artinya apa? Customer ada di mana, Yosef? Customer ada di bisnis, betul? Nomor berapa dia? Nomor 3, gitu loh. Jadi berarti kalau customer bilang, bisa nggak kita meeting jam segini? Bisa nggak jam segini? Padahal itu lagi waktu keluarga. Kita ingat dulu sebentar. Bentar ya. Kan family is number one katanya. Oke. Berarti kalau gitu, saya bisa minta dia, bukannya kita tidak menghargai customer ya, tapi bisa nggak ya kita ubah waktu dia itu di waktu yang kita mau, gitu. Nangkap ya maksudnya ya. Dan ini mahal banget yang saya baru begini, buat saya mahal banget. Jadi saya di awal-awal saya jadi bisnis coach pun, kalau ada customer yang nanya, saya akan alahkan, saya akan bilang, oh Pak, thank you buat pertanyaannya, mohon maaf, saya lagi sama keluarga saya, boleh ya besok jam segini sampai jam segini saya telepon Bapak. Saya atur waktunya orang, saya nggak mau waktu saya diatur orang. Kenapa? Karena I know time is more expensive than money. And then satu lagi, family is number one, God is everything, business is fun. Bisnis nomor 3 loh. Dan customer nggak ada yang komplain tuh. Nggak ada yang bilang, oh coach saya, oh ada sih beberapa yang bilang, coach ini urgent banget coach, saya harus telepon sekarang. Tergantung prioritas hidup kita. Lalu kita bilang, Pak, mohon maaf banget, saya lagi sama keluarga saya. Besok boleh ya, Bapak bisa jam segini sampai jam segini. Nggak ada yang komplain kok. Dan begitu besok diangkat, apakah urgent? Ternyata nggak urgent and important gitu loh. Kita dengarnya, ya ampun, untung gua nggak angkat telepon kemarin, untung gua nggak meeting di waktu keluarga. Buat dia urgent, tapi ternyata nggak urgent and important tuh. Nah, level 3-nya, level pertama kan naikin harga tadi, ya kan? Tapi kan itu nggak efektif, karena orang akan makin banyak antri kalau Anda beneran bagus. Level 2 adalah Anda mulai prioritas dan bilang, atur waktunya ke waktu yang Anda mau. Tapi level 3 yang paling keren. Benar-benar kita bilang kita nggak ketemu orang lagi. Saya sudah hampir 200 tahun nggak ketemu klien-klien Gratio. 200 tahun tanda kutip gitu ya. Dan tadi saya bilang umur saya 81 tahun gitu ya. Kenapa kok saya bilang 81 tahun? Karena saya belajar dari pengalaman banyak orang lain. Jadi saya rasanya kayak, aduh belajar banget. Ketemu orang 35, belajar umur 35 dia. Umur 50, belajar 50 tahun dia. Umur 25, belajar 25 dia. Jadi Tuhan baik banget, saya belajar banyak pengalaman orang lain gitu. Nah, jadi balik lagi. Langkah ketiganya adalah, kita bilang kita nggak ketemu lagi kok klien. Bisa apa enggak? Ingat ini, musuh terbesar kita bisnis tidak bisa autopilot adalah saya sendiri. Jadi kalau Anda bilang customer mau ketemu Anda, ini bilang mau ketemu Anda, oh saya banyak kisah nyata banget, Yosef. Banyak banget kisah nyata, bahkan sangat menyentuh hati. Udah saya ceritain deh, ini bonus deh, saya ceritain sih, karena waktunya kan bisa lewat sedikit kan. Nah, saya ceritain ini. Mau nggak Yosef saya ceritain, cerita kisah nyata? Silakan. Mau banget ya. Yosef, ada orang punya bisnis EO. Ini cuma salah satu contoh doang. Bisnis EO, event organizer. Dia bisnisnya udah gede banget.
lalu dia di Gratio Business Workshop, waktu itu bukan online ya, jadi waktu itu physical, ini cerita sebelum pandemi, jadi waktu physical. Ada sesi tanya jawab, di Gratio Business Online juga ada sesi tanya jawab, jadi itu rame banget, lebih rame dari physical bahkan gitu ya. Nah yang di Entrepreneurs Gathering yang physical ini, ada waktu tanya jawab, dia maju ke depan, bapak ini pakai mikrofon, lalu dia tanya ke Coach Yohanes, Coach, bisnis saya jasa, semua customer saya mau pakai jasa saya hanya kalau saya hadir di eventnya dia. Dia kan event organizer. Hadir. Kalau saya hadir, dia pasti mau pakai jasa saya. Oke. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya adalah, Coach, bagaimana bisnis yang seperti saya bisa autopilot? Dan ini cara saya jawab Bapak ini waktu itu. Saya bilang begini, Pak, dan ini ratusan orang dengerin gitu ya. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Seandainya mulai besok dan sebulan ke depan, Yosef, misalnya mulai besok dan sebulan ke depan, Bapak atau Yosef tidak melayani customer lagi, jadi Bapak bilang, saya akan sama kamu kalau kamu datang ke event saya. Oh, mohon maaf Bu, saya tidak perlu datang. Saya punya manajer operasional, saya punya event manager, dijamin bisnis Ibu jalan seperti yang kita diskusikan. Kalau Bapak bilang begitu, tapi banyak customer yang akhirnya tidak jadi ambil bisnis Bapak, berapa rupiah yang kemungkinan Bapak hilang dan tidak dapat? Saya nanya begitu, dan semua orang dengerin. Dia mikir sebentar, lalu dia jawab. Dan angkanya itu cukup besar karena semua orang tetap diam, nggak ketawain. Ya dong, kalau angkanya kecil kan pada ketawain mungkin kan. Coach, saya kemungkinan kehilangan segini sebulan ke depan. Oke. Dan ini jawaban saya buat Bapak itu. Dan saya masih ingat banget momennya waktu itu. Tuhan kasih hikmat pastinya. Dan saya bilang begini, Pak, bisa jadi itu angka rupiah yang harus Bapak bayar untuk bisa dapetin hidup Bapak kembali. Itu rupiah yang harus Bapak bayar untuk bisa dapetin hidup Bapak kembali. Kalau saya tambahin sekarang, Bapak nggak punya kehidupan, Bapak punya duit banyak, profitable, iya. Tuhan kasih karunia memiliki. Tapi Bapak nggak punya karunia menikmati, kan? Buktinya Bapak bilang nggak bahagia. Ini kalau saya tambahin, tapi titik itu saya nggak ngomong begitu, saya cuma ngomong, itu mungkin rupiah yang Bapak harus bayar untuk bisa dapetin hidup Bapak kembali. Dia berkaca-kaca, Yosef. Semua orang ngeliatin berkaca-kaca. Dan dia bilang, iya Coach, saya mau komitmen, bikin bisnis saya profitable dan autopilot. Autopilot tepatnya. Itu karena isinya semua entrepreneurs dan calon entrepreneurs, tiba-tiba ada yang lihat opportunity, langsung jualan tisu. 10.000 Pak, 10.000 tisu gitu kan ya. Ambil tisu tadi Pak ya gitu ya. Dan akhirnya Bapak itu di coaching. Dan bahkan saya bilang begini, Pak, seandainya begitu di coaching, di Gratio Practical Business Coaching, bisnis Bapak tidak kehilangan omset tadi, malah minimal tetap atau bahkan bisa naik, dan Bapak bisa dapat hidup Bapak kembali. Apakah Bapak mau? Nggak sampai sedetik ya? Bukan mau, Coach. Mau banget. Itu yang saya cari dalam hidup ini. So, jadi intinya adalah, ingat time, energy, and money, dan ingat prioritas hidup Anda. Jangan biarkan, kan kadang-kadang ada istilah begini, Yosef. Jangan dibudakin sama uang lo, gitu ya. Jangan dibudakin sama uang. Uang itu jahat lo. Hati-hati lo, ya. Lihat. Hati-hati. Waktu kita bilang, customer lo yang mau ketemu saya nggak bisa bilang enggak. By the way, itu bukan customer. Itu Anda sendiri. Yang punya SLB, self-limiting belief, nggak berani ngomong dan takut kehilangan uang. Bukankah itu dibudakin sama uang berarti? Berarti kita bangun bisnis, kalau untuk bikin bisnis, jadinya jadi kita bikin bisnis, jadi bisnisnya itu, apa ya namanya, bisnis itu justru mengatur hidup kita. Ya ada yang salah, gitu kan, Joseph? Ya, ini just sekedar sharing apa adanya ya, dari pengalaman hidup nyata gitu. Lagi ngomong yang Bapak tadi itu, saya yakin ada banyak sekali teman-teman kita yang mengalami hal yang sama juga seperti yang barusan Bapak yang diceritakan tadi. Tapi apakah sebetulnya banyak orang ini yang juga harus melaluinya? Maksudnya saya, kalau di awal kan kita jadi Johnny the Quail Man. Artinya Johnny the Quail Man satu saat dia akan harus melepaskan dirinya dari tadi semua orang mencari dia. Berarti semua entrepreneur harus melalui fase ini, atau enggak? Ada yang melalui fase ini, atau memang ini transisi yang natural buat semua orang, dan teman-teman yang melalui ini berarti teman-teman sudah melalui sebuah fase yang natural juga. Nah, kau sekarang udah banyak klien, jadi seperti apa? Iya. Kalau by the way, mikrofonnya Joseph agak kedengeran sesuatu mungkin ya, mungkin boleh dicek, agak det gitu tadi. Tapi oke. Ya.
Oke, siap. Jadi pertanyaannya bagus, saya jawab 5 menit terakhir mungkin ini ya, Joseph, karena waktunya juga udah lewat. Tapi intinya saya mau bilang begini, kalau dari pengalaman pribadi saya, orang memang harus ngelewatin tahapan-tahapan itu. Saya nggak akan jelasin, ada 3 langkah. Om Robert Kiyosaki bilang kuadran, betul ya? Which is dia lompat dari employee ke self-employed, lalu kemudian ke business owner, ya, lalu kemudian ke investor. Om Robert bilang begitu. Tapi saya menemukan ternyata waktu disuruh loncat dari self-employed ke business owner atau ke entrepreneurs, ternyata ada 3 tangga kecil lagi yang harus dilewatin. Nah, banyak orang tidak tahu 3 tangga ini terjebak di tangga pertama dan kedua seumur hidupnya, Yosef. Jadi, apa sih tangganya? Singkatnya nih, versi singkatnya. Begitu bangun bisnis, yang pertama itu kemungkinan kita jadi business operator. Kita punya karyawan-karyawan, tapi semuanya masih kita yang operate. Itu business operator, betul ya? Tapi semua karyawan. Nah, kita business operator. Tapi lihat, kalau kita terus jago dan terus semangat, terus naik, kita akan jadi business manager. Artinya apa? Di titik ini, duit udah mulai ngantri, masuk banyak, duit, customer banyak, oke. Terus kita mulai berani, kita mulai kecapean, aduh gila capek banget ya, hard eating, makan hati sama karyawan, apalagi kalau ketemu karyawan yang filosofi hidupnya ngeflow aja Jack. Apa tuh ngeflow aja Jack? Ngapung aja Pak, ngapung, kalau Bapak dorong saya ngapung, kalau Bapak nggak dorong ya saya nyangkut. Coba bayangin, hard eating kan, makan hati kan, betul nggak sih Yosef? Ya, udah gitu pasang iklan sini sana, udah bayarnya mahal, nungguin 2 minggu sebulan yang apply orang-orang yang di bawah spek Anda. Bahkan Anda lihat fotonya aja tiba-tiba setengah energi Anda kesedot. Ya ampun, gue ngeliat fotonya aja kok gue lemes ya. Bayangin gitu kan ya. jadi itu. Tapi Anda mulai punya duit, Anda mulai bilang, gue hire orang yang lebih mahal. Katanya kalau punya supervisor, punya manajer, gue nggak capek katanya. Ternyata itu juga jebakan Batman. Ternyata kalau Anda tidak tahu cara rekrut karyawan yang bagus, Anda dapatnya karyawan-karyawan yang nge-flow aja Jack juga. Ya udah setengah mati gitu. Setengah matinya gimana? Ya Anda harus dorong-dorong baru jalan. Akhirnya terjebak jadi business manager. Nah, ini bahaya. Business manager bisa berpikir yang satu. Kalau gitu gue pecatin semua manajer, supaya manajer itu gue nggak bayar gaji mahal. Emang bisnis gue tuh memang unik. Bisnis saya tuh memang harus saya. Udahlah sama orang-orang yang rendah di bawah aja, gajinya kan lebih rendah. Udah deh, gue begitu aja deh. Dia turun lagi ke business operator dan selama hidupnya, dia akan terjebak jadi business operator. Dia punya duit banyak, tapi dia nggak punya waktu bebas. Atau business manager bilang begini, nggak bisa nih, mesti belajar, harus jadi business owner. Business owner sejati kan profitable dan autopilot, betul nggak sih? Ya. Nah, gimana supaya bisnis profitable autopilot? Ada tembok tebal di sini yang ngelewatin 2 ini, dan tembok itu harus ditembus, which is musuhnya adalah diri sendiri. Tadi lah ya, kita harus mindset, action set, skill set, action set. Nah, belajarlah dengan salah satunya bangun 4 kaki meja. Dan ada di sini di buku saya ini, Joseph. Jadi itu sih yang Coach Yonas mau bagikan. Yeah. Jadi mudah-mudahan menjawab Joseph ya. Yeah. Saya mau tambahin aja Coach. Jadi penting sekali teman-teman karena saya lihat bukunya juga ada 4 kaki meja ini, dan 4-4-nya ini salah satunya bisa membebaskan teman-teman. Kenapa? Karena banyak dari kita yang di awalnya pengennya kan lompat ya Coach, dari baru bangun dari jadi quiet comment langsung pengennya autopilot. Padahal salah satunya sebelum kita beralih tadi ada tangga-tangga kecilnya tadi. Dan yang paling penting adalah kalau kita mau membuat supply kita tekan gitu ya. Artinya saya nggak mau melayani lagi nih beberapa orang, kita mau kasih ke sistem kita. Artinya demand kita harus tinggi dulu. Jangan belum apa-apa kita udah limit supply, demandnya belum tinggi gitu ya. Artinya teman-teman harus bisa creating demandnya. Dan di 4 kaki meja ini dibahas semuanya. Mulai dari leads creation, marketing dan branding, leads conversion, selling dan bisnis, lalu juga bisnis sistem, membuat bisnis sistemnya seperti apa, dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah profit dan cash transformation atau dari segi finance-nya. Nah, keempat kaki ini dan mejanya, Joseph. Human capital tadi penting banget, ya. Top table-nya. Wah, Joseph belajar. Joseph udah punya buku ini nggak? Kalau nggak saya kirimin ke Joseph ini. Wow, belum. Kalau belum, wah nanti WA saya aja, nanti saya kirimin buat Joseph, ya. Saya belajar banyak dari Joseph dan saya senang Joseph berbagi ilmu terus buat kita semua, ya. And by the way, Joseph boleh ya, ini saya umumkan lagi untuk yang mau dapat buku ini cepat aja ya, buat mungkin yang baru nonton tadi ya. Ini cara dapat buku ini kalau mau gratis. Ini bukunya berbayar by the way, ada di Gramedia, ada di businessisone.biz, dan udah jadi national bestseller. Buku ini sekarang isinya daging banget. Kenapa? Kita proses mau di internasional untuk ke Amazon ya.
Iya betul, kamu tahu juga ya, itu luar biasa. Lagi ditranslate ke bahasa Inggris, translate-nya tidak mudah karena ditulisnya pakai bahasa lapangan kan, pakai bahasa yang benar-benar, iya kan. Jadi begitu ditranslate, aduh ini gimana di Inggrisnya supaya nangkep praktis dan lucu gitu kan, lucu tapi fun gitu, dan ya itu tantangannya. Nah, buku ini untuk dapetinnya ada 3 langkah doang. Satu adalah follow Instagramnya Yohanes J. Pauli dan Sekolah Bisnis dari Yosef ya, Yosef Abbas. Itu satu. Sekolah Pebisnis dan Yohanes J. Pauli. Langkah pertama. Langkah kedua adalah Anda DM ke Yohanes J. Pauli, jangan ke Yosef. Yosef nggak kasih ini gratis, yang kasih nanti timnya Coach Yohanes. Jadi DM ke Yohanes J. Pauli, isi DM-nya cuma 4 poin. Satu, Coach YGP Yosef Abbas, Coach YGP Sekolah Pebisnis, ya, itu yang pertama, supaya tim saya tahu dari mana. Yang kedua, nama lengkap Anda. Ketiga, nomor WhatsApp. Keempat, email Anda. Udah itu aja. Dan yang ketiga adalah nanti tim saya akan melihat semua DM yang masuk, dan kalau Anda beruntung, maka Anda akan dikasih bukunya gratis, ongkirnya pun gratis selama se-Indonesia. Itu, Yosef. Thank you so much buat sessionnya. Mungkin terakhir, Coach. Pertanyaan terakhir, Bang. Terakhir dulu dari tadi. Coach Yohanes kan ibaratnya udah kayak orang mendapatkan Grammy Awards nih, ibaratnya nih. Udah banyak apa-apa udah ada. Bisa jalan-jalan kemana-mana udah ada. Udah menolong banyak orang udah ada, Coach. Tapi kalau di Grammy Award itu biasanya seorang artis itu yang menang Grammy Award selalu ditanya kan, what's next gitu. What's next buat Coach Yohanes Pauli. Nah, itu kira-kira apa sih 2021 dan 5 tahun ke depan buat Coach Yohanes? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang sesungguhnya saya lagi doakan ke Tuhan juga. I'm so serious. Saya nggak bercanda ini. Jadi di titik ini saya the last few months atau the last almost 1 year, saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya umur segini, ya saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Tapi Tuhan, apa sih, pertanyaan saya tepatnya adalah begini. Apa sih satu hal yang Tuhan mau saya lakukan? Satu hal terakhir, one next big thing. One big thing, one last big thing yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sehingga saya hidupnya tuh sesuai rencananya Tuhan. Itu saya lagi doakan. Dan Tuhan bukain banyak banget dalam beberapa bulan ini, bahkan selama pandemi ini. Mulai dari bisa jadi co-founder dari beberapa bisnis, ya kan. Ada yang mungkin, I don't know, apakah masih banyak sih. Jadi semuanya masih saya lagi doakan gitu. Jadi what's next big thing adalah ya, mungkin jawabannya adalah saya mau dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan, apa ya satu lagi Tuhan yang benar-benar bikin saya tuh hidupnya sesuai rencanamu lah gitu. Karena paling bahagia kan kalau hidup sesuai rencana Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita, ya nggak sih Yosef? Ya. Nah, tapi itu jawabannya tidak mudah kan, harus punya waktu sama Tuhan dengerin. Kan Tuhan belum juga nggak jawabnya secara audible kan, belum tentu kan gitu kan. Ya tapi itulah. Jadi by the way kalau yang mau belajar formula sukses ala Coach Yohanes, Yosef juga mungkin pernah dengar, pernah tahu. Saya formulanya BARG. B dikali A dikali R pangkat G. Saya nggak jelasin sekarang, nanti cari aja di YouTube saya. Karena formula itu banget mengubah hidup saya. Saya dari paket miskin komplit loh. Tuhan izinin saya terus naik di sekolah kehidupan ini. Dan saya harus bilang, bukan di mulut, tapi juga di hati. Hari ke hari, saya tuh hidupnya benar-benar karena Tuhan aja, karena anugerah Tuhan aja, Yosef. Jadi Tuhan itu baik banget dalam hidup saya. Jadi saya doain buat semua yang lagi nonton kita, yang semangat belajar, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, jangan andalkan manusia. Oh, kenal si ini, oh kenal Yosef nih, wah begini, atau wah gua kan udah belajar hebat. Jangan, karena kan kita manusia, kita terbatas kekuatannya. Benar-benar andalkan Tuhan. Ceknya gampang. Ceknya kita andalkan Tuhan apa enggak, ceknya gampang. Begini, selama kita mulai pikirin, wah kalau sama si itu tuh gue bisa berhasil nih, bagus. Wah kalau gue begini ini bisa, aduh itu berarti kan mengandalkan orang lain. Manusia lain yang diandalkan, atau andalkan diri sendiri. Jangan. Doa, ayo. Apapun agama kita ya, doa sama Tuhan gitu, doa sama Tuhan. Dan lihat, nanti Tuhan buka-bukain, Tuhan akan bukain jalan. Bisa lewat manusia pastinya dong, ya kan? Masa tiba-tiba burung bawa satu bondol dolar gitu kan? Ya mungkin aja sih Tuhan bisa bikin. Tapi kan pasti kemungkinan lewat manusia, kemungkinan Tuhan bukain jalan. Tapi kita mengandalkannya Tuhan. Cari deh formula sukses ala Coach Yohanes J. Pauli di YouTube saya, di YouTube channel saya ya, Barji namanya, gitu. Ya. Dan Yosef kalau belum punya buku ini, by the way, Yosef bisa WA saya pribadi ya nanti ya. Kasih tahu alamat, nanti saya minta Gratio Team kirimin ke Yosef. Oke.
Thank you Coach sudah mampir-mampir dan berbagi di Sekolah Pebisnis, dan saya yakin nih insight-nya banyak banget yang teman-teman dapatkan di siang hari ini. Semoga ini bisa membuat teman-teman ternyata memiliki pola yang jelas ya. Jadi ternyata ada caranya, ada roadmap-nya, ada blueprint-nya, supaya teman-teman mulai bisnis ini nggak sekedar mulai aja dulu aja, tetapi teman-teman benar-benar ada caranya supaya teman-teman bisa mencapai target yang kita inginkan nantinya, yaitu lebih banyak waktu untuk orang-orang yang kita cintai, untuk family kita bisa berada di sana dan grow bersama dengan mereka. Thank you Coach, dan mungkin sampai jumpa lagi di kolaborasi kita yang berikutnya di lain waktu. Thank you banget buat Coach Yohanes Pauli udah menyediakan waktunya di sini juga, dan sampai ketemu lagi Coach di lain kesempatan. See you. Kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Thank you Yosef, thank you buat semuanya yang sama-sama belajar. God loves you always abundantly. Bye-bye.